Kelihatan belum ya? Share screen-nya. Sudah, Kak. Oke. Jadi untuk kali ini kita akan bahas tentang Android Navigation and Interface sama Material Design. Nah, untuk tujuan dari modul ini, itu yang pertama, memahami struktur pengembangan aplikasi platform Android. Yang kedua, memahami dan mengimplementasikan penggunaan layout, menu, dan dialog. Dan yang ketiga, memahami dan mengimplementasikan material desain dengan baik. Dan yang keempat, mampu mengimplementasikan interface sesuai dengan panduan material desain. Nah, untuk teorinya singkat aja. Yang pertama ini tentang user interface sama navigation. Jadi kalau di Android itu dalam buat interface dia itu menggunakan konsep hierarki. Istilahnya kayak parent sama child gitulah. Kayak harus ada orang tuanya baru punya anaknya. Nah, kalau di Android ini dia konsepnya view group sama view ya. Jadi view itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa adanya view group. Jadi harus ada view group dulu baru bisa ada view. Nah, di sini view itu biasa disebut dengan widget dan bisa juga beberapa subclass seperti button atau tag view. Sedangkan view group biasa disebut dengan layout seperti linear layout ataupun constraint layout ataupun frame layout yang ada di guided. Nah, di sini kalau kalian mau lebih panjang lagi penjelasannya sangat lengkap, kalian bisa klik ke link ini. Bentar, aku coba ke Nah, ini buat dokumentasinya. Ini karena kita belajar layout. Sini sangat jelas. Nah, ini. Oh ya, buat user interface-nya di sini pakai XML ya. Sini. Ini kalau mau panggil layout-nya itu pakainya r.layout, layout nama filenya. Kayak gitu. Oke. Nomor akutnya. Nah, terus yang kedua itu tentang material design. Nah, material design adalah sebuah sistem desain yang diciptakan oleh Google. Sistem ini tersedia untuk platform Android, iOS, Flutter, dan web. Wait, bentar. Oke. Jadi si material design ini sebenarnya nggak cuma dipakai untuk Android aja, tapi dia juga bisa dipakai untuk iOS, Flutter, dan web. Kalau misalnya coba bikin web terus pakai material design pun juga bisa. Nah, di material design ini dia mempunyai pedoman dalam membuat desain. Nah, di sini salah satunya, di sini aku kasih contoh, sebenarnya banyak banget ada pedomannya di material design itu. Nah, di sini dia ngasih tahu kalau misalnya kita mau bikin sebuah background yang konsepnya mungkin seperti card view, terus kita lihat kasih shadow. Nah, dia tuh ngasih saran. Kalau ngasih shadow itu yang baik kayak gimana biar terlihat baik dan lebih enak dilihat gitu. Gitu. Nah, di sini ada websitenya juga. Nah, ini. Oh, masih loading. Nah, dia ada design and guidance code and code. Dia itu
punya pedomannya, material design. Navigation. Nah, ini type of navigation. Nah, di sini kan bottom kan, bottom navigation. Dia ngasih tahu, terus misalnya ini kita mau bikin tabs. Dia ngasih tahu yang do atau yang boleh dilakuin sama nggak boleh dilakuin. Bisa baca-baca sendiri, terus yang paling sering kepakai itu mungkin typography-nya. Nah, ini sih yang paling sering aku paling sering pakai, soalnya kayak tinggal tulis stylesnya aja. Ini pakainya butuh juga, jadi nanti nggak perlu ngimport font mungkin. Dia defaultnya Roboto. Di guided, unguided juga nanti mungkin lebih baik pakai ini, lebih bagus soalnya. Oke, terus di material design ini, kalau misalnya mau pakai di Android, kalian bisa ke ini, develop. Nah, di sini tuh ada pilihannya, bisa Android, iOS, web, atau Flutter. Karena kita Android, kita pilih aja di Android. Oke, nah untuk setiap bagiannya itu dinamain komponen. Ya, app bars. Ini app bars. Kalian kalau mau bikin button bars kayak gini bisa juga. Kalian bisa. Mereka udah nyediain sih. Tinggal dibaca-baca aja, terus diubah-ubah. Sini juga button navigation. Apalagi ya. Kalau yang paling sering kepake tuh text fill. Text fill ini paling enak ya. Jadi dia udah nyediain bisa buat error juga. Jadi nanti kalau misalnya mau nampilin error itu nggak perlu kita bikin sendiri. Misalnya kita nggak perlu bikin text view sendiri, tapi udah tersediakan itu. Terus buat icon-iconnya ini juga kalian tinggal kasih, misalnya kalau end icon mode ini dia mau kasih di bagian kanan karena di akhir, kalian tinggal kasih satu baris ini aja nanti muncul. Tapi buat kayak nama iconnya itu disesuaikan ya sama, mungkin bisa cari material design icon name gitu. Terus yang paling sering kepake itu, nah di sini errornya. Jadi kalau mau nampilin error, tinggal dikasih satu halaman aja, error enable true gitu. Jadi kalau misalnya kita tinggal set, misalnya if mungkin kalau nggak keisi, kita tinggal kasih set errornya itu. Mungkin apa ya, kayak password salah atau apa gitu, tinggal set si errornya ini sama dengan password salah. Kayak gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Oke, tidak ada, berarti aku langsung lanjut ya. Untuk selanjutnya aku mau menjelaskan untuk guided. Di sini aku mau ngejelasin untuk guided layoutnya. Nah, di guided layoutnya ini, oh ya, untuk yang dua guided ini kan aku minta kalian buat bikin nama package-nya itu nama panjang kalian. Nah, kalian kalau mau ngecek misalnya udah kasih nama package-nya itu nama panjang, itu udah atau belum, kalian bisa cek di bagian sininya, di bagian kirinya.
Ini kalau aku kan aku kasih com.nina.novilla. Baru ini biasanya nama projectnya. Kayak gitu kalau misalnya kalian lupa gitu, kayak aku udah kasih nama package-nya namaku atau belum, kalian bisa cek di sini. Terus di sini aku mau ngejelasin step pertama yang harus kita lakuin ketika kita menggunakan material desain. Uh, hal pertama yang harus kalian lakuin itu, ini pastiin ini kalian bisa cek di build Gradle. Nah, itu bisa dilihat jadi di bagian kiri ini kan ada Gradle option. Nah, kalian tuh udah mulai main-main di build Gradle-nya. Kalian cek ya. Ini kan dia kasih tahu all projects repositories. Nah, kalian ceknya di bagian ini. Build Gradle. Jadi di sini kan ada dua nih build Gradle-nya. Dia ada yang project, dia sama yang modul. Gitu. Kalau project itu untuk keseluruhan project, sedangkan kalau modul itu cuman untuk si app-nya aja. Modul app-nya. Ini repositories. Terus setelah itu dia yang kedua, dia minta add the library dependencies into. Nah, ini buat nambahin dependensinya sih. Nah, ini udah aku tambahin. Oke. Terus di sini ada penjelasan kalau pakai Android X sama enggak. Nah, terus yang paling ngaruh banget itu di bagian res, values, terus kalian ke style. Nah, ini. Nih, bagian theme.materialComponent.dnet no action bar. Nah, ini kalau misalnya nggak pakai material komponen atau masih pakai yang lama sebelum pakai material desain, itu aplikasinya bisa crash karena dia tidak mengenali uh, jenis layoutnya gitu. Itu hal pertama yang harus dipastikan. Oke. Terus selanjutnya di sini aku mau ngejelasin buat yang GD-nya, kan di sini ngomongin tentang layout. Nah, di sini aku mulai dari activity main. Sebelumnya ada yang mau ditanyain nggak ya? Oke, nggak ada. Ini aku mau ngejelasin dari activity main. Di activity main ini dia pakai linear layout. Nah, hal terpenting yang harus kalian pastiin buat linear layout itu kalian harus pakai si orientation ini. Nah, kalau misalnya kalian nggak pakai orientation, itu layoutnya bakal hancur. Kayak nggak kebentuk gitu lah. Nah, ini vertikal. Kalau misalnya kalian ganti horizontal juga bisa. Horizontal. Tapi kan nggak sesuai. Jadi, kalau horizontal itu kan ke kanan. Jadi, ini tuh radio grupnya itu di sebelah kanannya layout guided. Dan di situ nggak kelihatan. Nggak bisa di-scroll juga sih. Oke. Terus ini radio group, frame layout. Nah, frame layout ini tuh nanti dia yang akan jadi tempat si fragmennya. Sini. Setelah itu aku ngejelasin tentang di sini tuh layoutnya ini linear. Nah, ini kebanyakan udah pada tahu sih ya kalau linear, soalnya di guided 1 udah disinggung juga. Oh ya, ini kalau misalnya warnanya masih kayak gini berarti ke shortcut ya. Kalau misalnya
lihat screenshotan GD-nya kayak gini, langsung tanya aja. Soalnya kadang juga auto shortcut. Buat yang linear, ini sama sih kayak yang tadi aku jelasin, kayak yang di activity main. Kalau misalnya dihapus, pasti juga. Nah, terus di sini ada bagian merahnya. Kalau misalnya kalian ngekode terus masih ngelihat di sini bukan hijau seperti ini, tapi masih ada merah atau kuning, coba cari tahu, coba usahain supaya itu tuh hijau. Pasti ada yang kurang atau sesuatu yang disarankan sama si Android Studio-nya ini. Terus selanjutnya fragment constraint. Nah, di sini, oke. Ini aku ke desain aja. Nah, kalau untuk fragment constraint itu kalau kalian lihat di bagian desainnya, itu kan ada garis-garisnya ini kan. Nah, yang bikin beda dia sama mungkin linear layout itu, si constraint ini bisa merujuk pada sebuah views. Jadi, kalau ini kan kita punya 1, 2, 3, 4 komponen kan. Yang pertama itu profile image, terus di sini itu nickname, terus di sini full name, terus di sini deskripsi. Nah, untuk si profilnya itu dia itu merujuk ke parent-nya. Makanya ini garisnya itu ke parent-nya. Oke. Sedangkan yang nickname, dia ini ternyata merujuk ke punyanya profile image sama satu ke parent. Ini juga ke profile image. Sedangkan untuk yang ini, Nanovilla, dia itu merujuk ke view. Jadi dia nggak ada yang merujuk ke parent. Ini ke atas, terus ini ke kanan. Ini kalian tinggal bisa di drag dan drop gitu. Untuk yang dash, ini juga ke view, nggak ada yang ke parent, dia ke profile image. Ini, sama ini ke yang ini. Ke full name. Terus di sini, kalau misalnya kalian constraint, itu sebenarnya harusnya udah pada tahu sih. Kayak lihat, kalian kan lihat app titik 2 layout constraint bla 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 ini banyak banget. Itu tuh kalau kalian ngedrag dari desainnya, mereka itu auto kebuat. Jadi seharusnya yang ini itu nggak perlu ketik manual ya. Mungkin yang buat kenapa constraint ini lebih bagus. Sebenarnya constraint ini lebih bagus digunakan untuk desain yang udah kompleks, yang udah banyak komponennya. Mungkin kayak ini belum terlalu banyak sih, tapi yang harus diperhatiin, kalau kalian bikin konten di bagian kanannya ini, ada yang namanya atribut, kalian bisa klik. Nah, coba kalian pilih salah satu. Nah, di sini itu buat nge-set, istilahnya kayak mungkin marginnya. Ini kalau kalian kasih 32, atau mungkin 4, biar. Nah, ini kan kalian lihat, kalian cuma ganti satu, aku cuma ganti satu aja yang profile image, tapi si yang Lorem Ipsum sama yang sebagainya ini juga keikut. Kenapa? Karena dia merujuk ke si profile image. Jadi kalau si profile image-nya ini ganti, makanya dia juga ikut ganti. Nah, terus kalau misalnya kalian mau bikin si loremnya ini menjorok lebih ke kiri, itu kalian tinggal menjorok lebih ke kanan, itu kalian tinggal tambahin aja gitu. Ini aku 0, kasih 0 karena dia biar sejajar kayak gitu. Jadi nggak perlu ganti satu-satu, mungkin ganti satu aja. Coba ini ditaruhnya ke bawah, mungkin 150 gitu ya. Pasti dia semuanya langsung auto ke bawah.
atas. Gitu. Terus di constraint layout ini setiap komponen itu harus punya ID. Iya, ID. Misalnya image view punya ID sendiri, terus tag view punya ID sendiri, nickname ini punya ID sendiri, full name ini punya ID sendiri. Kayak gitu. Kalau mereka nggak punya ID nanti susah sih, soalnya bahkan nggak bisa. Soalnya dia kan ada ininya. Oke. Terus kalau misalnya teman-teman mau ganti ID dari sebuah komponen yang ada di constraint, itu jangan manual ya. Soalnya kan anggap, misal aku mau ganti ID-nya dari image view nih, ini manual langsung aku hapus. Nah, layout-nya di sini dia akan rusak. Kenapa? Karena komponen yang lain itu ternyata pakai ID ini juga. Jadi dia akan jadi error karena tidak mengenali si ID itu. Nah, kalau misalnya mau ganti, itu kalian bisa Shift F6. Nah, dia akan, jadi nanti mungkin profil 2. Kalian refactor. Nah, jadi biar layoutnya tetap nggak rusak gitu loh, tetap bagus lah, tetap sama kayak sebelumnya. Shift F6 lagi, terus kayak gitu. Oke. Terus kalian di constraint ini kalian juga bisa masukin frame layout. Nah, ini kemarin udah dibikin. Nah, ini tadi sesuai dengan hierarkinya. Kalau di dalam view group itu bisa ada view group lagi. Jadi di dalam constraint mungkin ada linear layout, di dalam constraint nanti mungkin ada frame layout. Dan ini nggak cuma berlaku sama buat constraint, tapi untuk semua view group. Mungkin di dalam linear layout ada linear layout. Ya, itu juga udah termasuk view group di dalam view group. Kayak gitu. Sampai disinggung di guide 1. Terus selanjutnya aku mau ngejelasin untuk fragment frame. Nah, untuk fragment frame ini kalian bisa bikin tumpuk menumpuk, dan di sini itu mereka mainnya di layout gravity-nya. Nah, ini misalnya aku motornya aku mau bikin di top. Nah, defaultnya itu di bagian kiri atas ya. Kalau misalnya kalian mau bikin N gitu, nah ini dia di akhir. Terus kalau misalnya kalian mau bikin N di akhir, di bagian bawah gini, ini kalian bisa kasih atau bottom. Dia di bawah gini. Ini kalian mau kasih banyak pun bisa. Jadi mungkin enggak, kadang ya. Bottom center. Kayak gitu. Oke. Dia mainnya di layout gravity ini. Terus ada yang mau ditanyain di sini buat layoutnya? Oke, nggak ada. Lanjut aja langsung ke bagian buat activity-nya. Di sini ada main activity, linear, frame, constant. Tadi main activity. Jadi ini buat main activity-nya. Ini tuh untuk berpindah-pindahnya. Dia final string radio button, dia nyari ID-nya, terus get text, terus string. Kalau misalnya value-nya itu ternyata value dari
Nah, dia tentu linear layout, makanya dia ke linear layout. Terus kalau ke constraint layout, dia ke constraint layout. Kalau misalnya dia frame layout, dia ke frame layout. Di sini untuk linear layout, frame layout, sama constraint layout nggak ada perubahan sih, karena kita cuma mau lihat di layoutnya aja. Tuh. Oh iya, terus jadi bedanya fragment sama activity ini, fragment itu bagian dari activity. Jadi si activity ini bisa mempunyai fragment, tapi sedangkan activity ini juga bisa berdiri sendiri tanpa fragment. Tapi kalau fragment itu harus punya activity. Jadi fragment ini nggak bisa berdiri sendiri tanpa activity. Dan si fragmentnya ini dia punya siklus hidup yang beda dari main activity gitu. Tapi yang bisa dipastikan setiap fragment itu mempunyai activity. Jadi kayak parent activity-nya. Dan dia nggak bisa hidup sendiri. Oke, selanjutnya aku mau ngejelasin buat guided 2-nya. Nah, ini untuk yang guided 2 itu karena kita pakainya material design, jadi jangan lupa untuk mengubah di bagian styles-nya. Ini harus material komponen. Oke, karena kalau nggak gitu mungkin jalan tapi crash atau bahkan mungkin nggak jalan. Kayak gitu. Terus di sini juga strings-nya. Di sini aku mau jelasin pertama dulu untuk strings-nya. Di sini kan kalian lihat 9235, 9235. Nah, kelebihan dari strings itu, misalnya kita cek si 925 menu guided itu ada di fragment home ya. Nah, ini kan menu guided 9235. Nah, kalau misalnya ada tempat lain yang pakai 9235 juga, terus kalian mau ganti nih, jadi X, 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 X. Sini juga mau ganti jadi X, 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 X. Nah, itu kalian tinggal gantinya di satu tempat ini, di strings ini. Nggak perlu ganti di masing-masing. Gitu. Jadi diusahakan next time itu pakai strings value ini. Ini kalian kalau lihat, mana ya tadi? Oh, fragment home. Nah, ini. Ini dia pasti langsung ke ganti. Oke. Untuk yang guided yang kedua, nah ini dia auto build. Untuk guided yang kedua itu kan karena kita karena kita pakai bawaan dari Android Studio-nya, jadi di sini kita udah disediain buat file-file yang mungkin akan kita gunakan. Nah, di sini di home ini ada view model karena dari Android Studio yang sendiri menyarankan untuk menggunakan view model. Jadi untuk kayak set value atau apapun itu tidak langsung di fragmentnya, tapi menggunakan view model. Tapi itu tidak akan dijelaskan lebih lanjut. Mungkin kalau penasaran atau pengen cari tahu, teman-teman bisa cari tahu tentang MVVM. Itu namanya design pattern. Design pattern MVVM namanya model view model. Gitu. Oke, di sini aku mau ngejelasin dari yang main activity. Ini semuanya default ya, sesuai dari yang di bawaan kecuali ada salah satu yang tambahan itu ini kayaknya.
Ini buat bikin menu di bagian kanan atasnya. Kalau nggak ini lupa. Di sini aku mau ngejelasin dari yang on create-nya dulu. Jadi ini tuh nge-setup toolbar. Nah, toolbar itu bagian yang ada di atas itu ya. Yang kayak garis itu, kayak garis, bukan garis juga sih, kayak blok balok gitu. Nah, ini toolbarnya. Kita set support action bar ini karena kita mau bisa juga pindah menu lewat action bar itu. Nah, terus ini untuk navigation drawer-nya. Nah, di sini navigation drawer itu dia udah pakai navigation UI. Ini kalau kalian cermati, drawer layout ini buat nyari drawernya, terus ini nyari navigation view-nya, terus ini set app pair configuration, itu ada nav home, nav widget sama nav dialog. Nah, terus di sini untuk navigation controller. Dia nyari controllernya, terus dia navigation UI setup action bar with nav controller. Sama navigation UI setup with nav controller. View sama nav controller. Nah, ini kalian bisa lihat kalau pakai navigation UI itu di bagian rest-nya itu dia akan muncul folder baru namanya navigation. Kalau kalian lihat mobile navigation ini. Nah, di sini kalian bisa, kalau misalnya kalian mau bikin dari nav widget ke nav dialog, kalian tinggal drag gitu aja. Terus nanti dia bakal otomatis bikin kayak actionnya kayak gitu. Ini untuk pengetahuan aja sih, soalnya juga lumayan baru navigation UI ini, nggak lama-lama banget. Intinya kalian bisa lihat, oh ternyata dari nav widget itu dia bisa ke nav dialog kayak gitu. Oke, terus ini buat non-nav ini buat nge-select destination-nya. Terus ini juga nge-select destination-nya. Nggak jauh beda. Terus aku ngejelasin setelah main activity, di sini aku ngejelasin home fragment. Home fragment ini kalian lihat tadi ini yang benar yang observer ya. Kemarin ke shortcut, terus home fragment di sini fragment home. Nah, di sini aku mau ngasih lihat buat itu sih, kenapa bikin dari kecil ke besar. Di sini aku liatin kalau aku tuh pakai stylesnya dari material design. Material design itu ada dari yang tadi aku liatin, dari headline 1 sampai ke overline gitu. Oke. Terus setelah itu kalau home gitu aja. Terus kalau setelah home berarti widget. Oke, buat di widget ini ya kalau kalian mau split bisa tinggal split aja. Nah, sama sih kayak cuman ini first name input, last name input, nyari ID-nya. Terus ini buat ngeset apa errornya, string get text. Ini kalau error first name layout ini tadi yang aku liatin app error enable true. Terus ini buat ininya styles dari text input itu nggak cuma ada satu ya. Sebenarnya kalian bisa cari-cari lagi, ada yang outline box, nggak selalu fill box juga. Chat kita ke dialog. Dialog simple sih. Dialog kayak cuman nyari gini, terus dia ngeset namanya. Kalau nggak dapet itu berarti kayak isnu.
Terus ini kalian set, terus kalau misalnya mau exit, are you sure to exit? Yes, terus dia nge-finish and remove. Nah, sini jadi dia nge-finish itu nyelesain si activity-nya, karena kan activity itu punya life cycle, istilahnya kayak siklus hidup activity. Jadi finish and remove, jadi dia bakal nge-remove tugasnya, nge-remove tugas-tugasnya dan nyelesainnya itu, gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada, lanjut aja. Nah, di sini aku mau ngasih tips and trick. Kalau misalnya teman-teman mungkin tanya asisten, errornya kenapa, mungkin bisa menyertakan apa namanya screenshot gitu ya. Jadi nggak hanya dalam bentuk kalimat. Soalnya kalau dalam bentuk kalimat kan kita juga bingung mau kebantunya kayak gimana. Nah, di bagian kiri ini ada menu-menu terminal, build, version control, ini sama to-do. Nah, di sini aku bakal coba buat ngelakuin nge-build. Ini kalau kalian lihat, nah, jadi ketika kalian ngeran atau nyoba buat nge-build itu mereka ngejalanin ini build. Ini bisa lumayan lama, bisa lumayan cepat, tergantung sih. Dan pastikan pastikan ketika nge-build itu sukses. Gitu ya. Duh, kok lama banget ya, Ben. Oh, nih. Nah, dia tuh ngelakuin banyak hal. Kalau kalian lihat, kalau misalnya mungkin kalian errornya ternyata pas nge-build, kalian bisa screenshot hasil build-nya. Mungkin kalau mau nanya, jadi tidak hanya berdasarkan cerita atau kalimat aja kan, kita juga mungkin akan lebih bingung kan. Nah, setelah kalian nge-build, itu di sini akan muncul menu baru, di sini run. Nah, kalian bisa lihat di sini. Mungkin error gitu, kalian juga coba jadi pertama lihat di build-nya, terus kita lihat di run-nya. Dia akan merujuk ke line yang mana, kayak gitu. Itu akan lebih mudah juga. Terus di Android Studio ini ada terminal juga. Kalau misalnya kalian mau, kan ini aku connect sama Kit, jadi kalau misalnya, kalau mungkin nggak perlu buka CMD atau pakai Linux, nggak perlu buka terminal, bisa langsung pakai di Android Studio-nya langsung. Gitu. Di sini juga ada profiler kalau kalian mau lihat apa yang terjadi dengan handphonenya. Kayak ini ya. Cek. Oke. Itu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyain. Oke, karena tidak ada, aku langsung ke penjelasan unguided ya. Oh ya, sebelumnya, jadi ini setelah penjelasan ini, nanti langsung ke PIC, ke grup PIC-nya masing-masing buat pengecekan guided, sama mungkin pengecekan unguided modul sebelumnya yang belum sempat dicek. Dan udah bisa mulai ngerjain unguided setelah penjelasan ini. Di sini aku mau ngejelasin buat unguided-nya. Wait. Situs kuliah. Nah, ini buat unguided-nya. Yang pertama, kalian buatlah sebuah activity yang berisi mengenai diri kalian masing-masing.
setiap string harus menggunakan resource. Ini ya, harus menggunakan resource, tidak boleh hardcode. Lalu terdapat button yang menuju ke fragment. Fragment ini menerima nama panjang yang dikirim dari activity. Pada fragment yang menerima nama panjang dari activity, terdapat drop-down yang berisi daftar snack yaitu mie kremes, Oreo, wafer nabati, Taro, dan Doritos. Kalian diminta untuk memilih salah satu dari drop-down lalu menampilkan pada tos, yaitu contoh, menyukai Oreo, maka tosnya itu akan bilang, saya suka makan Oreo. Gitu. Ini poinnya 50 poin. Terus sini aku mau liatin buat link Google Drive-nya. Ini ya, unguided yang pertama. Ini kelihatan kan? Kelihatan, Kak. Oke. Ini ya. Itu kalau ngeklik submit tapi nggak ada isinya ya. Jadi diminta buat try again. Terus age-nya ini inputannya cuma boleh number. Jadi keyboardnya cuma number. Inputin. Itu dari Nanovilla. Terus tosnya. Oke, itu yang unguided 1. Ada yang mau ditanyain? Oke, nggak ada. Lanjut ke unguided 2. Unguided 2 tadi ini. Nah, jadi di unguided 2 ini teman-teman pakai Git ya. Jadi pada nomor ini kalian diminta untuk nge-clone starter code dari GitHub. Linknya nanti ada di situs kuliah. Lalu terdapat beberapa to-do list yang harus dilakukan. Ini aku teman-teman minta mohon cermatin. Ada sekitar 5 to-do list, 5 beranak, 5 nomor beranak. Untuk pengerjaan nomor 2 ini menggunakan GitHub. Jadi silahkan clone lalu wajib untuk melakukan commit pertama sebelum perubahan. Jadi setelah clone, kalian harus commit dulu ya, commit pertama. Terus jika sudah selesai baru lakukan commit lagi. Link yang dikumpulkan adalah link commit yang sudah final atau mungkin link repositorinya juga nggak apa-apa. Gitu. Ini keterangannya, kedua nomor wajib menggunakan material design. Terus di sini tidak ada bonus poin karena nilai total. Pada nomor 2, jika tidak melakukan first commit setelah clone, maka nilainya minus 2,5. Oke. Terus, jika terdapat penggunaan string hardcode, maka nilainya minus 2,5. Jadi, ini string hardcode ini, jadi kalau misalnya aku contohin. Nah, kalau ini kan di dialog fragment, ini nggak apa-apa. Tapi yang harus jadi concern atau yang diperhatiin itu yang di layoutnya. Misal kayak fragment dialog. Mana ya? Nih, di txt exit. Nah, kalau misalnya kalian nulis, ini cuma satu aja sih. Coba yang banyak tuh di fragment home. Nah, ini kan
Kalau misalnya kalian nulis, waduh, kalau misalnya kalian nulisnya ini itu hardcode gitu ya, mungkin title. Nah, ini kalian minus 2,5. Nah, kalau misalnya kalian nulis lagi kayak gini, di tempat yang lain, hardcode juga kayak gitu, nah, kalian di minus lagi 2,5. Jadinya minus 5. Gitu ya, kan eman-eman. Jadi minus 25 itu setiap nemuin string yang hardcode. Gitu ya. Oke, kalau buat video unguided-nya, karena kalian clone, jadi jangan lupa clone. Nah, ini template awalnya, ini tuh udah ada. Kalian tinggal diminta untuk tampilin sebuah, apa, nanti nampilin nama-nama resep yang di checklist. Ini kan bisa di checklist. Nanti pas di klik show check, itu bakalan nampilin checklistnya. Nah, ini cek resep yang dicek. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Dari unguided 1 sama unguided 2. Oke, silahkan Hendrianto. Kak, clone itu maksudnya gimana Kak? Saya kurang paham Kak. Jadi, ini aku buka gitu. Nah, ini udah aku buka ya, material to-do-nya. Nanti aku buka di situs kuliah. Nah, kalau kalian ke repo, ini kelihatan nggak GitHub, halaman GitHub? Halo? Kelihatan Kak, kelihatan. Oke. Nah, ini yang nanti kalian clone. Nah, kalian kalau bisa ngerjain ini, kalian dapat 60 poin. Nah, di sini tuh kan ada bagian code kan. Nah, ini ada banyak pilihan. Kalian bisa download zip, atau open dengan GitHub Desktop, atau clone dengan HTTPS. Kalau kalian udah nginstal Git di komputer masing-masing, kalian bisa pakai komen namanya. Ini kalian copy aja, terus nanti klik mungkin di CMD, Git, clone. Nah, ini kan nanti kalian bisa pakai Git clone. Ini buat nge-clone. Nah, dia itu buat nge-clone repository. Jadi, Git clone itu buat nge-clone repository. Atau kalau mungkin nggak mau ribetnya, kalian bisa download zip. Gitu ya. Oke, jelas? Oke Kak, jelas Kak. Oke. Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, nggak ada. Terus di sini aku mau lihat contoh dari ini, material to do ini. Di sini. Nah, jadi nanti ini yang kalian dapat. Ini yang kalian tampilan yang kalian dapat dari clone. Yang perlu kalian ubah-ubah itu di bagian values, layout, sama ketiga ini. Di layoutnya, hal pertama di sini udah ada urutannya. Jadi di sini ada to do 1.2. Nah, sebelum to do 1.2 itu pasti ada to do 1.1. Jadi semuanya itu pasti urut.
berurutan gitu. Jadi ini 1.1 di sini juga udah kelihatan poinnya. Jadi kalau kalian nyelesain ini kalian dapat poin berapa? 1.2. Terus kalian cari lagi. Jadi ini tapi nggak diusahain nggak cuman asal ganti ya. Maksudnya kayak asal ngerjain to do, tapi beneran kalian coba buat membaca paham sama code-nya. Di sini kan ada to do 2.2. Ini ada teorinya juga. Kalian langsung jawab aja di sini. To do 2.2. Nah, sebelum 2.2 pasti ada 2.1. Kalian buka. Mungkin biar kalian lihat. Nah, ini 2.1. Ada juga di main activity. Ada juga di basic gitu. Pokoknya kerjakan setiap tugas atau setiap pertanyaan atau mungkin yang ada tulisan to do-nya. Ini to do juga ya harus dilakukan karena di sini ada jawaban. Kayak gitu. Oke, ada yang mau ditanyain? Oke, karena nggak ada, udah 1 jam juga. Sekian. Untuk penamaan UGD-nya nanti chat di general ya. Jadi nanti penamaannya lebih ke package-nya. Yang kan ada 2 GD, GD1 package-nya itu sesuai guided, jadi harus nama panjang kalian masing-masing. Sedangkan untuk yang clone ini, karena clone, jadi nggak bisa ubah-ubah package dan sebagainya. Kalian perhatiin aja kayak pasti ada XXX yang harus diubah. Gitu ya. Itu teman-teman. Oke, ada yang mau ditanyain lagi? Oke, tidak ada. Sekian untuk penjelasan dari modul 2. Selanjutnya mungkin bisa langsung menuju ke grup PIC. Oh, ada pertanyaan. Oh ya, selanjutnya untuk penjelasan modul 3 dulu ya. Cek, masuk nggak? Masuk. Masuk ya? Oke, terima kasih. Pagi teman-teman, aku mau umumin tentang modul 3 sedikit. Nanti aku GD-nya nanti keluar H-2, terus deadline-nya di saat mulai sesi. Misalnya sesi mulai jam 7, terus deadline-nya jam 7. Tapi nanti aku kasih lagi 1 jam mungkin ya, untuk kesempatan teman-teman misalnya ada yang belum kumpul atau apa, tapi itu tetap dihitung telat nantinya. Karena modul 3 juga tergolong mudah lah ya, singkat code-nya. Terus nanti juga teori sama guided, tutorial guided-nya aku share di YouTube. Terus kalau mau tanya-tanya sih lebih baik di H-2 sampai sebelum sesi itu ya, supaya lebih waktu untuk tanya-tanya itu lebih panjang. Terus kenapa deadline-nya H-2? Takutnya nanti ada masalah sama Sitkul. Kan kalau ada masalah sama Sitkul nanti bisa dikoordinasiin lagi deadline-nya. Udah, itu aja sih kira-kira untuk modul 3. Sekian dan terima kasih. Oke. Sekian untuk penjelasan dari modul 2 dan penjelasan juga dari modul 3. Ini teman-teman udah bisa ke channel PIC masing-masing untuk melanjutkan pengecekan guided sama mungkin unguided yang belum, sama udah bisa langsung ngerjain unguided yang modul 2. Oke, sekian. Terima kasih. Terima kasih, Kak.